Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang hebat-hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap sehat dan juga tetap semangat dalam pembelajaran daring hari ini. Baik, kita akan memasuki pelajaran yang kedua, yaitu nilai-nilai kesalehan Utsman bin Affan. Sebelum kita mulai pelajaran kedua, pastikan kalian sudah membaca doa terlebih dahulu. Pada pelajaran pertama, kalian telah mempelajari tentang Utsman bin Affan sebelum masuk Islam dan sesudah masuk Islam. Tentu kalian sudah memahami bahwa Utsman bin Affan adalah seorang saudagar yang kaya harta. Setelah Umar bin Khattab wafat, Utsman bin Affan dilantik menjadi khalifah dari hasil musyawarah para sahabat pada saat itu. Dibanding sahabat-sahabat yang lain, Utsman bin Affan memiliki sifat-sifat yang berbeda. Apa aja ya sifat-sifatnya itu? Oke, kita pelajari satu persatu. Yang pertama, rasa malu, yaitu nilai-nilai positif dari Khalifah Utsman bin Affan antara lain beliau terkenal sebagai orang yang memiliki rasa malu. Beliau juga orang yang sabar, dermawan, dan berhati lembut. Selain itu juga, beliau terkenal sebagai orang yang pandai menjaga diri, pemalu, bijaksana, dan budiman. Juga bertutur kata yang halus dan lembut, sopan santun perilakunya. Beliau juga orang yang taat beribadah, terutama puasa sunnah. Yang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidakkah engkau malu dengan seorang lelaki di mana malaikat pun sangat malu padanya?" Pemurah. Utsman bin Affan adalah orang yang sangat dermawan. Tidak seorang pun dari orang Quraisy yang lebih dermawan daripadanya. Utsman bin Affan menikah dengan dua putri Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ia menikah dengan Ummu Kulsum setelah Ruqayyah meninggal. Oleh karena itu, Utsman bin Affan mendapat julukan yaitu Dzun-Nurain, yang artinya memiliki dua cahaya. Demi tegaknya Islam, Utsman bin Affan rela berkorban, baik dari segi harta, tenaga, maupun pikiran. Yang pertama, pengorbanan harta. Ketika terjadi perang Tabuk pada tahun 631 Masehi, Utsman bin Affan menanggung sepertiga biaya perang. Utsman bin Affan menyumbangkan 950 unta, 50 kuda, dan uang 1000 dinar sebagai biaya perang. Yang kedua, memperjuangkan wilayah Islam. Khalifah Utsman bin Affan berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai ke Armenia. Di bawah Panglima Perang Salman Rabia al-Bahili, pasukan Muslim berhasil mengajak masyarakat Armenia untuk memeluk agama Islam dengan damai. Khalifah Utsman berhasil menaklukkan Armenia dalam kekuasaan wilayah Islam. Berkat kerjasama yang baik antara khalifah dengan komandan, pasukan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Khalifah Utsman bin Affan juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan sampai ke Maroko
dan Tunisia di Afrika. Banyak jasa-jasa dan perjuangan Utsman bin Affan untuk Islam, seperti membukukan ayat-ayat Al-Quran. Terus berkembangnya wilayah Islam membuat pemeluk agama Islam makin bertambah. Di setiap wilayah yang baru, di situ pula Al-Quran ditinggalkan. Bahkan yang ditinggalkan tidak hanya tulisannya, tetapi juga penghafalnya. Tulisan Al-Quran yang ditinggalkan itu beragam bentuknya, susunan surah-surahnya, dan dialeknya. Hal itu menimbulkan banyak perselisihan, perpecahan, dan pertengkaran di kalangan umat Islam. Orang yang mula-mula menaruh perhatian terhadap hal ini adalah Hudzaifah bin Yaman. Ia kemudian mengusulkan agar Utsman bin Affan menyelesaikan masalah ini. Langkah awal yang dilakukan Utsman bin Affan adalah meminta kumpulan naskah Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah bin Umar. Naskah ini merupakan suatu kumpulan tulisan Al-Quran yang berserakan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan kemudian membentuk sebuah panitia penyusun Al-Quran. Panitia ini diketuai oleh Zaid bin Tsabit. Anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Tugas yang harus dilaksanakan oleh panitia tersebut adalah menyalin ulang alat ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut dengan mushaf. Penyalilan tersebut harus berpedoman kepada bacaan mereka yang menghafalkan Al-Quran. Apabila terdapat perbedaan dalam pembacaan, yang ditulis adalah yang berdialek Quraisy. Hal itu disebabkan Al-Quran diturunkan dalam dialek Quraisy. Salinan kumpulan Al-Quran itu disebut Al-Mushaf. Oleh panitia, Al-Mushaf diperbanyak sejumlah 4 buah. Sebuah Al-Quran tetap berada di Madinah, sedangkan 4 lainnya dikirimkan ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Semua naskah Al-Quran yang dikirimkan ke daerah-daerah itu dijadikan sebagai pedoman dalam penyalinan berikutnya di daerah masing-masing. Naskah yang ditinggal di Madinah disebut Mushaf Al-Imam. Adapun naskah yang berbeda dengan Mushaf Al-Imam dinyatakan tidak berlaku lagi. Walaupun demikian, perbedaan bacaan Al-Quran masih ditemukan hingga sekarang. Hal ini diperbolehkan apabila bacaan-bacaan tersebut diriwayatkan secara mutawatir. Merenovasi Masjid Nabawi. Khalifah Utsman bin Affan menaruh perhatian yang cukup besar terhadap masjid peninggalan Rasulullah ini, karena bangunan ini masih kecil dan sederhana. Masjid Nabawi ini terletak di tengah kota Madinah, menjadi pusat pemerintahan dan segala aktivitasnya. Untuk itu, beliau membangun kembali Masjid Nabawi ini lebih luas dan megah, agar lebih banyak lagi menampung jamaah yang sholat di masjid. Khalifah Utsman bin Affan menaruh perhatian yang cukup besar terhadap perlengkapan perangnya. Perang pada waktu itu tidak saja terjadi di daratan, tetapi juga di lautan. Sebagian besar wilayah kekuasaan Islam juga berada di pesisir pantai. Oleh karena itu, perlu dibangun angkatan laut yang kuat. Pembangunan armada laut ini pertama kali diusulkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan selaku gubernur Syria. Kemudian,
Khalifah Utsman bin Affan menyetujui untuk membangun armada laut yang kukuh dan tangguh. Mulai saat itulah kaum muslimin pertama kali memiliki armada laut yang kuat. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat kalian pahami dan dimengerti. Sampai jumpa, ketemu pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.